Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andro, Yepsan, Tiara, Livi, dan Putri akan mempresentasikan tentang pemakaian tanda baca koma dan titik. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Pengertian tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tetapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma diletakkan di tengah-tengah kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang sudah mengikutinya. 2. Tanda koma digunakan sebagai perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. 3. Tanda koma digunakan sebagai pemisah antara anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya, dengan catatan jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. 4. Tanda koma digunakan sebagai pemisah artikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel dalam bahasa Indonesia adalah seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. 5. Tanda koma digunakan untuk kata penghubung antar kalimat. Kamu wajib meletakkan tanda koma di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya, oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Tanda koma digunakan pada identitas yang ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Jika kamu menemukan percakapan dalam sebuah cerita, baik di cerpen atau novel, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagiannya yang lain dalam kalimat. Nomor 8, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penanda tangan surat. Yang ke-9, tanda koma digunakan di penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Yang terakhir, poin nomor 10, tanda koma digunakan pada penulisan bilangan. Tanda koma dalam hal ini dipakai pada angka persepuluhan atau bisa dipakai di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, ada yang namanya kesalahan penggunaan tanda baca koma. Pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Nah, kita lihat contoh yang benar seperti apa. Aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Di sini dan itu merupakan kata hubung, dan koma diletakkan sebelum kata hubung. Dan rincian terakhir yaitu berupa pensil. Makanya pada contoh yang benar, tanda baca koma diletakkan di sebelum kata hubung yang pada contoh yang salah, aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Di sini seharusnya tanda koma diletakkan sebelum kata hubung, sebelum kata dan yang disertai oleh rincian terakhir yaitu pensil. Makanya disebut salah karena tas dan pensil ini tidak ada kata koma yang memisahkan. Oke, slide selanjutnya.
Lalu pada kesalahan penggunaan tanda baca koma berikutnya, kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, ini di catatan ini adalah hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Oke guys, kita lihat pada contoh yang benar. Karena diejek oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Karena diejek oleh teman-temannya itu adalah anak kalimat. Makanya diberi tanda koma. Karena anak kalimat ini mendahului induk kalimatnya, yaitu adik tidak mau sekolah lagi. Nah, pada kesalahan penggunaan tanda baca koma, ada contoh yang salah, yaitu ini. Adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Di sini, induk kalimat itu mendahului anak kalimat. Salah, karena seharusnya anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Pada penggunaan tanda koma, di mana pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke, slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya kesalahan penggunaan tanda baca koma, yang dimana penggunaannya tuh mengikuti kata hubung. Tanda koma itu terletak sebelum kata hubung yang ada di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Kita lihat, kita telah contoh yang benar. Dia sangat pandai bergaul di luar, koma. Tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Ada yang namanya di tengah kalimat, dan ada kata hubung yang terletak di tengah kalimat. Di situ kita lihat tetapi adalah kata hubung yang berada di tengah kalimat. Makanya sebelum tetapi diberi tanda koma untuk pemisah. Itu contoh yang benar. Lalu pada contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi koma sangat diam jika di dalam rumah. Kesalahan tanda baca koma itu karena peletakannya yang terletak di setelah kata hubung, di setelah tetapi. Seharusnya tanda baca koma itu terletak di sebelum kata hubung, sebelum tetapi. Begitu. Selanjutnya ada pengertian dari tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Penggunaan tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak satu ketukan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Tanda titik juga dapat dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya seperti di bawah. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. Titik dapat dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya seperti yang di bawah ya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Bisa dilihat contoh seperti di bawah, penggunaan tanda baca titik. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lembaga kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Nah, lalu penggunaan tanda baca titik. Tanda titik itu tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya seperti yang ada di contoh berikut. Itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.